Ya, selamat malam, selamat malam Pak Irfan dan selamat malam teman-teman semuanya. Jadi kami hari ini dari kelompok 3 kami akan mempresentasikan tentang bab 5 dari kode etik ya. Jadi kami di presentasi ini kami tidak membuat pasal-pasalnya lagi karena itu pasal-pasalnya itu kita bisa lihat langsung di materi atau di buku kode etik yang sudah kita dapat. Ya jadi di presentasi ini kami hanya akan menceritakan tentang contoh kasus ya. Di sini kami punya 3 contoh kasus yang terdiri dari pelanggaran antara pasal 13 sampai pasal 22 dalam bab 4 hubungan antar manusia. Next. Ya, jadi yang pertama ini adalah kasus pertama ini sebetulnya sudah dimasukkan juga ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya oleh Pak Irfan juga, yaitu ini kasus tentang Deddy Susanto. Ya, jadi pada bulan Februari 2020 yang lalu, ya bulan Februari lalu, jadi ada satu viral ya antara Deddy Susanto dan kalau tidak salah satu lagi Revina kok tidak salah. Ya jadi awalnya dari Deddy Susanto ini mereka mengajak kolaborasi oleh Revina atau Revita. Ya, jadi Revita ini dia meragukan meragukan Deddy Susanto bahwasanya dia adalah seorang psikolog ya. Dan setelah ditelusuri ternyata Deddy Susanto itu tidak terdaftar dalam HIMSI dan Prahipti tapi dia melakukan praktek. Ya jadi pelanggaran kalau kita membahas tentang pelanggaran Deddy Susanto ini sebetulnya banyak sekali ya dan mencakup banyak sekali pasal dan banyak sekali pembahasan. Cuman fokus kami di sini adalah yaitu tentang pelecehan. Ya, jadi dalam kasus Deddy Susanto ini diketahui bahwasannya banyak wanita yang menjadi klien Deddy Susanto ini dilecehkan. Beberapa pesan ini mengungkap bahwa Deddy Susanto ini sering mengajak kliennya itu untuk melakukan sesi terapi di kamar hotel. Dan bahkan Deddy Susanto ini bahkan menawari kliennya untuk membayarkan hotel agar mengikuti terapinya. Tak hanya itu, bahkan Deddy Susanto memberikan konsultasi dan terapi gratis di dalam kamar. Dan Deddy Susanto juga diketahui kerap kali memposting testimoni dari pasien-pasiennya ke Instagram miliknya. Selain itu, Deddy Susanto juga mengunggah video saat kegiatan terapi tersebut dilakukan. Next. Next. Ya, jadi dalam analisa kasus ini ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi Deddy Susanto ini sebetulnya melanggar banyak sekali pasal-pasal dalam kode etik, ya terutama misalnya contoh pasal 1 ayat 3 itu di mana psikolog itu diwajibkan memiliki izin praktek psikologi. Dan di pembahasan minggu kemarin itu juga pasal 7 ya, pasal 7 ayat 2 tentang lisensi dari seorang psikolog. Cuman kalau pelanggaran di dalam bab 4 ini yang bab 5 yang tentang hubungan antar manusia ini itu melanggar yang pertama itu adalah pasal 13, 15 dan 16 yang dinyatakan bahwa seorang psikolog dan ilmuwan psikologi itu harus mempunyai sikap profesional dalam menangani kliennya serta berusaha untuk menghindari dampak buruk dan menghindari hubungan majemuk dengan klien. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Deddy Susanto itu jelas bertentangan dengan hal-hal ini. Ya, pasal selanjutnya dilanggar juga dalam bab 5 adalah pasal 14, 17, dan 18 yang berhubungan dengan pelecehan terhadap klien dan kepentingan pribadi. Ya, di mana Deddy Susanto ini memanfaatkan profesinya untuk melakukan pelecehan seksual kepada kliennya dan melakukan eksploitasi seperti kerap kali
memposting testimoni dari pasien-pasien ke Instagram miliknya. Selain itu, Deddy Susanto juga mengunggah video saat kegiatan terapi tersebut dilakukan, di mana hal ini juga menyalahi kerahasiaan klien dalam kode etik dan memberikan dampak buruk bagi klien. Ya, jadi kesimpulannya dalam kasus Deddy Susanto ini, ya bisa dikatakan Deddy Susanto sangat tidak profesional dan juga prakteknya ilegal karena dia sebenarnya dia bukan seorang psikolog ya, tapi seorang ilmuwan psikologi. Ya, jadi dia tidak mengambil jalur profesi. Dan dia juga menggunakan profesi ini sebagai alat untuk mencari ketenaran dan memanfaatkan profesi ini untuk melakukan pelecehan seksual terhadap kliennya. Ya, jadi kasus 2 akan dipresentasikan oleh Jocelyn. Ya, kemudian saya akan melanjutkan di kasus yang kedua, yaitu S itu seorang psikolog, dia membuka praktik psikologi dengan memasang pelang di depan rumahnya. Ia melakukan beberapa praktik antara lain mendiagnosis, memberikan konseling, dan psikologi terapi terhadap kliennya. Namun, ketika memberikan hasil diagnosis, ia justru menggunakan istilah-istilah psikologi yang tidak mudah dimengerti oleh kliennya, sehingga sering terjadi salah paham terhadap beberapa klien tersebut. Hal lain sering pula terjadi saat ia memberikan prognosis kepada klien, seperti menganalisis gangguan syaraf yang seharusnya ditangani oleh seorang dokter. Ia juga sering menceritakan masalah yang dialami klien sebelumnya kepada klien yang baru dengan menyebutkan namanya saat memberikan konseling. Psikolog S terkadang juga menolak dalam memberikan jasa dengan alasan honor yang diterimanya lebih kecil dari biasanya. Di lain waktu, ada sebuah perusahaan membutuhkan karyawan baru untuk ditempatkan pada staf-staf tertentu dalam perusahaan. Pimpinan perusahaan tersebut kemudian memakai jasa psikolog S untuk memberikan psikotes pada calon karyawan yang berkompeten dalam bidangnya. Namun, ketika memberikan psikotes tersebut, ia bertemu dengan R, saudaranya, dan meminta agar psikolog S memberikan hasil psikotes yang baik supaya R dapat diterima dalam perusahaan tersebut. Karena merasa tidak enak dengan saudaranya itu, akhirnya psikolog S itu memberikan hasil psikotes yang memenuhi standar seleksi penerimaan calon karyawan. Sehingga R tersebut kemudian diterima dalam perusahaan tersebut dengan menduduki staf tertinggi. Lama-kelamaan perusahaan tersebut ternyata sering kecewa terhadap cara kerja R karena dianggap tidak berkompeten dalam bidangnya. Hingga akhirnya pimpinan perusahaan menyediakan cara pemberian jasa psikolog S. Namun alangkah terkejutnya pimpinan tersebut ketika mengetahui bahwa pendiri praktik psikolog S ternyata belum tercatat pada HIMSI dan psikolog S tersebut sama sekali belum pernah menjadi anggota HIMSI. Nah, untuk analisa kasus yang kedua, dalam kasus S ini, pasal-pasal yang dilanggar tentu saja adalah pasal 1, tentang psikolog S itu harus mempunyai izin praktik psikologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian pasal 13 tentang sikap profesional dengan klien. Pasal 15 tentang penghindaran dampak buruk. Pasal 16 dan 17 tentang hubungan majemuk dan konflik kepentingan, serta pasal 21 tentang layanan psikologi kepada dan atau melalui organisasi. Pelanggaran S tentang izin sudah sangat jelas karena seorang psikolog harus mempunyai izin praktik secara legal untuk dapat dipertanggungjawabkan dan disupervisi sehubungan dengan layanan psikologi yang dilakukannya. Sedangkan sehubungan dengan pasal 13 dan 15, S dapat dikategorikan tidak profesional dalam memberikan layanan psikologi, karena layanan yang diberikan oleh S justru akan memberikan dampak buruk bagi klien, seperti melakukan prognosis tentang gangguan syaraf yang seharusnya dilakukan oleh seorang dokter, yang mengakibatkan klien salah paham. Serta S juga dianggap tidak profesional karena menolak memberikan layanan psikologi karena honor yang diterimanya kecil. Sehubungan dengan pasal 16 dan 17, seharusnya S harus profesional sebagai psikolog dan tidak terlibat dalam hubungan majemuk dengan R. Hanya karena R adalah saudaranya, seorang psikolog harus dapat menghindari hubungan majemuk ketika sedang menjalankan profesinya.
Berkaitan dengan pasal 21, S sudah menyalahi dalam hal kerahasiaan dan hubungan dengan perusahaan yang menyewa jasa S. Kemudian lanjut ke kasus ketiga yang akan dibahas oleh Banting. Ya, jadi kalau untuk kasus ketiga ini sebetulnya kasusnya juga sudah, kalau tidak salah ada di pertemuan sebelumnya juga ya, di pertemuan keempat. Ya, jadi ini NN adalah seorang psikolog yang baru saja menyandang gelar psikolognya dan bekerja pada salah satu biro psikologi di kota JK bersama dengan beberapa ilmuwan psikologi dan psikolog yang lain. Ya, jadi suatu hari ada satu klien berinisial AB yang menderita depresi berat sehingga mencoba bunuh diri dan membutuhkan layanan darurat. Ya, cuman psikolog seniornya itu sedang keluar kota semua, cuman ada NN, yang pada waktu itu di biro. Jadi psikolog senior itu menugaskan NN untuk memberikan layanan darurat. Ya, jadi setelah itu beberapa hari kemudian salah seorang psikolog senior berinisial SH kembali ke kota JK untuk melakukan penanganan kepada klien AB. Namun psikolog NN ini menolak untuk memberikan penanganan klien tersebut kepada psikolog SH karena menganggap bahwa dirinya itu mampu menyelesaikan masalah klien AB hingga selesai tanpa bantuan dari psikolog SH, walaupun penanganan yang diberikan oleh NN ke AB itu tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Ya, next. Ya, jadi kalau analisanya ini itu hanya berhubungan dengan pasal 19 dan pasal 22, yaitu pasal 19 ini tentang hubungan profesional dan pasal 22 itu tentang pengalihan dan penghentian psikologi. Dan NN itu seharusnya mengalihkan pasien AB itu kepada psikolog SH karena sebetulnya NN itu masih memiliki keterbatasan pengetahuan atau kompetensi dibandingkan dengan SH. Jadi melakukan layanan psikologi tanpa kompetensi dan melanggar kode etik psikologi akan tetapi juga akan berdampak kepada klien yang tidak mendapatkan layanan yang seharusnya. Ya, jadi sekian saja presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di grup WA ya ataupun di diskusi. Terima kasih. Selamat malam.